sambutan kepada Bapak, kami persilakan. Mohon izin matur nuwun kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat sesepuh saya ini, Ketua Komite SMP Negeri 2 Bobosari, Bapak Mahuri ya. Juga anggota komite ada Pak Haji Hosirin ya, yang saya hormati. Matur nuwun atas support dukungannya terhadap keberlangsungan kegiatan apapun di SMP 2 Bobosari. Yang kami hormati teman kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Pak Aris Munandar SPD MPD, pengawas satuan pendidikan, salah satunya mendampingi di SMP Negeri 2 Bobosari, Kepala SMP Negeri 2 Bobosari beserta Dewan Guru yang luar biasa semangatnya hari ini melepas anak-anak kita. Juga Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 tahun ajaran 2024-25 yang sudah mengantarkan anak-anak kita, putra putri panjenengan, merampungkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bobosari, dan hari ini adalah sekaligus akhir dan yang lebih penting adalah awal untuk meniti masa depannya masing-masing. Anak-anakku yang berbahagia, bahagia tidak anak-anak? Senang apa senang? Nyanyi-nyanyi, gerak lagu dan sebagainya. Ya, selamat anak-anakku. Yang tidak juga kita lupakan ini tim tim calung ya Pak Aris ya, Pak Wafirin ya. Tim calung yang tadi saya cermati niki 2 jam, 2 jam, luar biasa ini. Di bawah bimbingan Pak Sobari ya, luar biasa ini. Tepuk tangan untuk tim calung ya SMP 2 Bobosari yang sudah meramaikan. Coba kalau tidak ada ini kan sepi nggih, nyenyet begitu. Harus ke sini turun ke sana kan sepi. Ya. Juga ini kalau kami bicara kesenian, ini alhamdulillah karena kebetulan kami bidang SMP yang mengurusi kegiatan Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional, Bobosari itu meraih juara 1 tingkat Kabupaten Purbalingga untuk cabang menyanyi solo. Tepuk tangannya mana nggih? Nanti akan mewakili Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan FLS 3N, Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional di tingkat provinsi. Yang juara itu menyanyi solo ya, karena cabangnya ada 8 cabang ya. Dan semuanya saja yang saya banggakan, saya hormati. Yang pertama sebagai insan beriman, bertakwa, berpancasila, Bapak Ibu, mari kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini di tengah terik matahari, sejak pagi tadi alhamdulillah sampai siang ini masih dalam keadaan semangat, masih sehat.
dalam rangka kita semuanya menyimak bersama mengikuti kegiatan wisuda prosesi, bukan wisuda, prosesi purna siswa. Ada yang mengatakan purna wiyata ya Pak Aris ya. Purna siswa berarti siswani rampung ya Pak Heri ya. Kalau wiyata berarti pendidikannya sudah selesai ya di halaman SMP Negeri 2 Bobosari. Nyuwun pangapunten, ini sebenarnya yang diundang dari dinas di samping Pak Pengawas Satuan Pendidikan, pendamping, juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ananging nyuwun pangapunten, tadi pagi kami diberi surat disposisi dari resepsionis, ya. Saya untuk mewakili beliau karena beliau hari ini dan kemarin itu ada kegiatan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dalam rangka kegiatan salah satunya adalah lepas serah terima, lepas sambut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ya, yang sudah rampung dan pindah ke tugas yang lainnya. Maka nyuwun pangapunten, Pak Kepala Dinas tidak bisa hadir pribadi membersamai panjenengan dalam kegiatan ini. Oleh karena itu nyuwun pangapunten mewakilkan kepada saya ya. Oleh karena itu salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Alhamdulillah lancar sampai siang ini dan betul-betul bisa membawa makna ya, membawa hal yang tentu membuat anak-anak kita lebih semangat untuk menyongsong nanti ke SMA atau ke SMK atau ke yang lainnya. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ditunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu semuanya, hadirin yang saya hormati, mewakili beliau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, beberapa hal perlu saya matur. Yang pertama, kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga menyampaikan apresiasi yang luar biasa, apresiasi yang tinggi, terima kasih yang tinggi atas kegiatan ini bisa dilaksanakan. Tadi barangkali Pak Aris sudah menyampaikan dalam sambutannya, ya, bahwa mungkin tadi ditanya ya Pak, kegiatan ini yang kita harapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua itu sifatnya bottom up. Apa itu? Berangkat dari prakarsa, dari kersanipun Bapak Ibu wali murid. Bapak Ibu wali murid ini jenengan ya, katakan jenengan ingin apa ya, mengakhiri putra-putri penjenengan di SMP 2 Bosari itu dengan satu memori. Saya yakin ketika dengan foto-foto di sana, bapak, ibu, putra neneng tengah gitu ya, kemudian foto itu akan berbicara banyak manakala sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau nanti sore dilihat ya belum indah ya. Tetapi kalau misalnya 10 tahun yang akan datang, oh kok Bian masih apa ya, masih kecil gitu ya, kisah apa ya, masih hijau lagi. Nah, ketika 10 tahun, 20 tahun lagi itu akan memberikan satu memori, satu kenangan. Jadi matur nuwun, kegiatan ini betul-betul merupakan kolaborasi. Utamanya adalah dari wali murid atau orang tua. Matur nuwun orang tua SMP 2 Bosari ini di tengah apa ya, berita-berita di media sosial ini, saya cermati untuk SMP 2 ini tidak ada nol ya Pak Aris ya, tidak ada laporan-laporan itu Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Hari-hari ini ya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan perpisahan atau entah apapun namanya, pelepasan, prosesi, wisuda, belum terkait dengan ijazah, itu banyak sekali masyarakat yang melaporkan
melaporkan kepada misalnya pihak-pihak lain. Kalau saya malah mending kalau ada persoalan di sekolah dengan putrani pun apa dengan pembelajaran atau dengan yang lain terkait dengan uang misalnya itu lebih baik malah sampaikan aja langsung di Bapak Ibu langsung saja kepada kepala sekolahnya, kepada gurunya, sehingga katakanlah berita-berita itu tidak mambrah-mambrah, sehingga akhirnya ya tidak rampung ya pada baik. Bapak Ibu, ini banyak sekali hari-hari ini ya terkait dengan ijazah tahun lalu yang masih ada di sekolah, dianggap sekolah itu menahan ijazah. Betul Bapak Ibu, padahal kalau saya pernah di sekolah selama 28 tahun kadang-kadang ada anak itu yang lupa ijazahnya tidak diambil Pak Kosiring betul, lali dari ijazah itu Bapak Ibu. Nah akhirnya dia malah menulis di sebuah media yang lain ijazahnya ditahan sekolah, padahal mboten nahan itu. Nah ini kan jadi ketika itu sudah yang namanya sekarang Bapak Ibu eranya era begini ya, era begini. Kalau dulu ada memang lidah tak bertulang, kalau sekarang memang tangan tak bertulang kan mboten kok. Mecet-mecet HP laporan. Kadang-kadang saya juga ya bertanya-tanya gitu dalam diri saya, karena saya juga pernah jadi orang tua, pernah anak saya belajar di sekolah. Ketika ada persoalan di sekolah ya lebih baik malah sampaikan saja kepada anak-anak, kepada sekolah. Kita ngomongin Pak Kosiring lebih baik begitu. Jadi komunikasi, saya yakin sekali lagi matur nuwun atas kegiatan di hari ini. Tentu hari ini kegiatannya tidak direncanakan dalam tempo yang seminggu atau 2 minggu, lama ini Bapak Ibu, berbulan-bulan ya Pak Heri ya, bulan-bulan kita siapkan untuk hari ini, ngundangnya siapa saja, apa yang akan ditampilkan, kemudian anak-anak yang calon saya yakin latihannya juga luar biasa. Kita tidak tahu Bapak Ibu, anak-anak ini adalah anak-anak cerdas. Mungkin ibu-ibu itu menganggap cerdas itu cerdas matematika sehingga ketika pulang dari sekolah ditanya ranking pira nak, anak-anak ranking berapa kamu gitu. Di kurikulum Merdeka tidak ada ranking ya Pak Aris ya, tidak ada ranking. Kalaupun ada ranking itu masing-masing kelas, ranking 1 sampai 30, kelas B ranking 1 sampai 31 karena muridnya 3 dan beda-beda. Maka ketika ranking 1 di kelas A dan ranking 1 di kelas B tidak bisa disamakan. Kalau waktu saya sekolah dulu SMP itu saya tahun 82, rankingnya paralel ya Pak ya, bisa dilihat, tapi itu waktu itu, sekarang udah ada Bapak Ibu. Sehingga pengertian cerdas itu sakniki kathah Bapak Ibu, mboten ming pinter bahasa Inggris tok, mboten ming pinter matematika tok, mboten pinter IPA saja, tidak hanya pinter, tetapi anak-anak tadi. Siapa tahu besok akan menggantikan Niken Salindri. Ini betul. Besok Niken Salindri itu yang masih SMA ya Pak Aris, itu kegiatannya padatnya luar biasa. Jadi ada kecerdasan lain yang saya yakin orang tua itu kadang-kadang tidak menganggap begitu. Misalnya anak belajar gitar orang tua akan mengatakan bocah gitaran tok gitu dolanan tok begitu. Padahal dia punya yang namanya kecerdasan musikal. Orang yang melenggak-lenggok itu namanya kecerdasan kinestetik. Kalau tadi matematika itu kecerdasannya di sini. Jadi sekarang itu yang namanya pengertian cerdas itu komplit Bapak Ibu. Sehingga lahirlah kemarin yang namanya kurikulum merdeka. Apa itu pengertian merdeka? Merdeka itu memberikan keleluasaan, memberikan kesempatan kepada guru-guru, kepada anak-anak untuk mengembangkan apa yang dia punyai. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau di Perpres 108 tahun 2024 itu ada ini tentang DBMTN. Apa itu? Desain Besar Manajemen Talenta. Negara itu punya satu desain terkait dengan lomba. Salah satunya tadi yang saya matur,
lomba menyanyi solo. Itu banyak banget, ada lomba tari kreasi, tari, pantomim dan sebagainya. Salah satunya itu. Jadi di dalam lomba-lomba itu banyak banget sebenarnya Bapak Ibu. Yang nanti arahannya adalah dalam rangka mengembangkan anak-anak kita yang memiliki berbagai kecerdasan menari, kan itu seni, sastra, menulis, ada menulis cerita dan sebagainya. Oke? Sehingga matur nuwun sekali lagi atas kerja keras semuanya, orang tua utamanya terkait dengan kegiatan hari ini, sekolah, kepala sekolah bersama dewan guru, anak-anak juga, alhamdulillah bisa berjalan dan tidak ada persoalan yang tentu menimbulkan di kemana-mana. Ya, matur nuwun sekali. Kemudian yang kedua, ini saya sampaikan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru ya, yang sudah berjuang luar biasa selama 3 tahun ini dalam rangka mengantarkan anak-anak kita. Problematika guru sekarang tidak mudah. Saya yakin problematika pergeseran kurikulum ini sudah dihadapkan lagi ibu-ibu ya. Besok ada namanya pembelajaran mendalam, ada lagi pembelajaran coding, ada lagi pembelajaran apalagi itu AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu besok ada pelajaran itu Bapak Ibu. Ya. Ini tentu bukan hal yang mudah untuk menyesuaikan. Monggo silahkan untuk senantiasa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya sehingga nanti dalam melayani anak-anak kita bisa betul-betul maksimal. Ya, tantangan guru sekarang luar biasa, apalagi tantangan karakter yang lebih luar biasa ini. Ya Bapak Ibu, anak-anak kita. Ya. Kemudian kepada orang tua, kami juga sampaikan terima kasih atas kebersamaannya dengan kami Dinas Pendidikan, karena SMP ini bagian dari Dinas Pendidikan, keluarga besar kami. Jadi oleh karena itu matur nuwun, tadi saya sampaikan selama ini SMP 2 Bosari praktis tidak ada hal-hal yang terkait dengan mengadu ke lain-lain. Tentunya ini sudah baik komunikasinya di dalam. Monggo untuk ke depan tetap dijaga, tetap dipertahankan, sehingga intinya adalah pada bagaimana melayani anak-anak kita sehingga itu anak-anak kita di sekolah itu betul-betul nyaman gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang suasana sekolah, misalnya di PAUD, misalnya contoh ya, kita menyekolahkan anak-anak kita di PAUD, tujuannya itu bukan menjadikan anak itu pinter Bapak Ibu. Gini apa nggih? Kalau di sekolah PAUD itu menjadikan anak itu bahagia. Sehingga kadang-kadang saya melihat orang tua kadang-kadang begitu. Ketika anak tidak bisa menggambar, ketika anak tidak bisa mewarnai, orang tuanya marah-marah. Gimana? TTK nih misalnya. Bahkan ketika mewarnai atau menggambar, ibunya ikut gambar. Karena khawatir anak tidak bisa gambar. Padahal yang penting ini kan bocah ini seneng. Sehingga di sekolah PAUD itu kan adanya juga bernyanyi, bermain. Di sana prinsipnya adalah bernyanyi, bermain sambil belajar. Kan lagu-lagu pun kan lagu-lagu untuk belajar. 1 ditambah 1 gitu, tambah dengan 2 gitu. Itu kan intinya pada kebahagiaannya dulu itu. Nah, kemudian di SMP juga, SD juga tentu ya tidak kemudian seperti di PAUD, SMP juga tidak. Maka kalau di SMP ada yang namanya bagaimana menciptakan iklim nyaman, iklim keamanan di sekolah. Ya. Karena yang namanya bullying, kekerasan itu menjadi fenomena menarik pada era sekarang. Yang namanya kekerasan terhadap anak-anak itu tidak hanya sifatnya fisik, tetapi verbal pun juga tidak boleh. Ya Bapak Ibu. Oleh karena itu sekali lagi matur nuwun, ini kerjasama orang tua, monggo kita saling mengingatkan
dalam kesempatan ini kami juga mengingatkan Bapak Ibu, mendidik anak itu bukan barang gampang. Tidak 1 ditambah 1 sama dengan 2, tidak 5 tambah 5 sama dengan 10, tetapi membutuhkan keterampilan, membutuhkan bagaimana bijaksana. Contoh, mendidik anak dengan cara membanding-bandingkan anak satu dengan anak lain, itu adalah satu cara yang menyakitkan bagi anak-anak. Mungkin apa nggih, ibu-ibu guru ini biasanya. Itu contoh Ibu. Monggo mila, ini saya juga selaku orang tua intinya share juga lah terkait dengan bagaimana memperlakukan anak-anak kita. Berikan ruang, berikan kesempatan seluas-luasnya. Sekolah pun juga jangan kemudian kamu harus di sini. Tidak bisa. Banyak kasus anak sekolahkan di sini, akhirnya di tengah jalan tidak. Padahal itu sekolah bergengsi, jurusan bergengsi, tapi anak itu ternyata dia ingin di seni. Ada banyak kasus-kasus itu. Maka ini sharing dari kami juga orang tua punya anak. Itu betul-betul yang namanya mendidik anak itu hal yang luar biasa, tidak mudah. Di tengah perkembangan zaman dewasa ini banyak tantangannya. Kemudian yang terakhir, kepada anak-anakku, anak-anak yang luar biasa, satu saat nanti barangkali kamu akan menjadi Bupati Purbalingga. Rak ngerti cah, gitu Pak Aris. Masa depan hari esok itu kan misteri, gitu. Iya benar. Yang penting sekarang itu kita berusaha. Mungkin ada yang calon menteri, ya nggak tahu ya. Maka pesan kami kepada anak-anak, tadi sudah ada ikrar, ya, yang ada 5 ikrar, ya. Salah satunya adalah menjunjung tinggi moral, menjunjung tinggi nilai. Kalau tidak salah nomor 2 tadi. Yang terakhir tadi ada nomor 5, menjunjung tinggi alma mater. Ada juga menghormati orang tua, menghargai bapak ibu guru. Itu pesan kami anak-anak, dan tentu SMP 2 Bobotsari menjadi satu memori indah bagi anak-anak. Ya. Suatu saat kalian akan teringat bahwa sekolah ini merupakan bagian dari sejarah kalian. Kami berdoa sebagai orang tua, mudah-mudahan kalian bisa berhasil meraih apa yang kalian cita-citakan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu yang bisa saya matur. Bapak Ibu komite, Bapak Ibu guru, orang tua dan juga anak-anakku, akhirnya tetap semangat ya, dalam rangka anak-anakku untuk meraih masa depan kalian masing-masing. Dan kepada ibu-ibu tetap sabar ya Bu, mendidik anak-anak putra putri kita. Siapa tahu yang namanya intan dimanapun tetap intan. Ngaten nggih, matur nuwun, pangapunten manakala ada yang kurang berkenan. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko Budi Santoso atas sambutannya dan pesan-pesannya kepada kami semuanya. Baik, selanjutnya ada apa lagi Pak Ragil? Ya, selanjutnya adalah kita akan mendengarkan untaian kata perpisahan yang akan disampaikan oleh adik kelas 9 sebagai wujud kasih sayang dan dukungan mereka untuk kakak-kakak kelasnya kelas 9. Kami persilakan kepada Rahma Aulia